saudara kasih Tuhan, hari ini kita kembali beribadah kepada Tuhan. Kita mau persiapkan hati kita mau berikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan, yaitu pujian penyembahan kita. Kita mengangkat pujian persembahan.
surga. Terima kasih Tuhan, kami telah menaikkan penyembahan kami Tuhan. Kami ingin mulai ibadah kami Bapa. Kami mau menaikkan pujian penyembahan kami. Kiranya Engkau yang menyucikan, menguruskan anak kami di hadapan-Mu Tuhan. Kiranya apa yang kami lakukan dapat menyenangkan hati-Mu, dapat berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap jemaat-jemaat-Mu yang rindu akan Engkau Tuhan, yang rindu untuk memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan, yang rindu mempersembahkan pujian terbaik bagi-Mu. Haleluya, haleluya. Kuasa-Mu yang ada di tengah-tengah kami Tuhan, hanya Roh-Mu yang memimpin acara ibadah kami ini Tuhan. Tuhan, kiranya bila ada kuasa-kuasa kegelapan Tuhan yang ingin mengganggu ibadah kami mau bersatu hati, kami mau tolong kami hancurkan hanya di dalam nama Yesus Kristus. Hanya Engkau yang berkuasa Bapa. Haleluya. Tuhan, kami siap untuk memulai ibadah kami Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup. Yang percaya bersama kita katakan amin. Masih semangat puji dan besarkan nama Tuhan? Kita masih merasakan kasih-Nya Tuhan lebih dahsyat lagi dalam hidup kita. Kita mau angkat pujian, kecaplah dan lihatlah. Saya udah kita untuk bangkit berdiri. Kita mau puji dan besarkan nama Tuhan dengan tepuk tangan dan bersorak-sorak. Puji dan kita sembah. Kita angkat pujian, terpujilah nama-Mu. Kita angkat tepuk tangan bagi Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuatan penuh kemuliaan, satu suara
Saya persilahkan teman untuk duduk. Kita mau masuk dalam firman Tuhan. Kita mau persiapkan hati dan pikiran kita. Kita percaya bahwa sebelum kita memilih Tuhan, Tuhan telah memilih kita duluan. Kita angkat pujian, Kau telah memilihku. Oh
puji-Mu Tuhan. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan. Kami telah selesai menaikkan pujian dan ibadah kami Bapa. Kiranya semua itu dapat menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau mendengar sebagian isi firman-Mu. Kiranya Engkau yang memberkati hamba-Nya Tuhan yang akan bukan firman. Kiranya setiap apapun yang diperkatakannya semua berasal daripada-Mu Tuhan. Bantulah dia Tuhan, berikan dia hikmat agar dia dapat menyampaikan isi hati-Mu Tuhan, isi firman-Mu dengan benar ya Bapa, agar kami juga bisa menerimanya dengan baik Tuhan, sesuai dengan keinginan-Mu, sesuai dengan isi hati-Mu Tuhan. Tuhan, berbicaralah kepada kami Tuhan melalui hamba-Mu ini Tuhan. Kami rindu Tuhan, lakukan sesuai apa yang Kau inginkan dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Tuhan, Engkau juga yang memberkati setiap jemaat-Mu Tuhan, baik yang sedang melakukan ibadah maupun yang belum Tuhan. Kiranya Engkau menentukan setiap pintu hati mereka Tuhan yang belum beribadah Tuhan, agar mereka tahu Tuhan siapa yang patut mereka sembah, siapa yang patut mereka puji dan mereka besarkan ya Bapa. Haleluya. Tuhan, berkatilah agar setiap firman yang kami dengar Tuhan tidak hanya lewat melalui renungan kami Bapa, tapi dapat kami renungkan, dapat kami simpan dalam hati dan pikiran kami, bahkan dapat kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari kami Bapa. Haleluya. Tuhan, kami siap untuk memuji-Mu, kami siap untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Yesus Kristus, semua yang percaya bersama kita katakan amin. Shalom, puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang kembali mempertemukan kita dalam ibadah kita pada hari ini. Dan saya percaya saudara sudah diberkati lewat pujian penyembahan yang dinaikkan para hamba-hamba Tuhan tadi. Dan saat ini kita mau sama-sama duduk diam, kita mau sama-sama fokus mendengarkan firman Tuhan. Sebab inilah kekuatan kita dalam menghadapi situasi yang masih dalam pandemi ini, dalam wabah ini. Biarlah kita semakin hari boleh semakin mendekat kepada Tuhan, semakin senang akan firman Tuhan, semakin senang merenungkannya, terlebih melakukannya. Karena disinilah letak kekuatan kita. Amin. Mari kita buka firman Tuhan kita dalam Kejadian 50 ayat yang ke-20. Kejadian 50 ayat yang ke-20 saya akan bacakan untuk saudara. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Puji Tuhan. Judul firman Tuhan pada siang hari ini saya akan beri judul yaitu kebaikan dalam kesulitan. Ketika saudara mendengar judul ini mungkin terdengar agak aneh. Kayaknya ini salah judul deh. Mana ada hal-hal baik ketika kesulitan itu terjadi, ketika kesulitan itu sedang kita alami. Bukankah kebaikan dan kesulitan ada sebuah hal yang berkontradiksi, yang berlawanan? Tapi saya mau katakan bahwa meskipun kita mengalami berbagai-bagai kesulitan dalam kehidupan ini, tapi seringkali melalui kesulitan tersebut justru kita bisa mendapatkan suatu kebaikan. Memang kesulitan itu membawa kita pada penderitaan. Memang kesulitan itu membuat kita merasa susah. Tapi percayalah, seperti obat yang pahit di mulut. Tapi dalam perjalanannya, ketika obat itu sudah masuk dalam kehidupan, dalam tubuh kita, terserap dalam tubuh jasmani kita, maka obat itu berkhasiat untuk menyembuhkan sakit penyakit yang kita derita. Sehingga boleh dikatakan bahwa obat yang pahit membawa kebaikan bagi tubuh kita. Demikian juga dengan kesulitan.
Kesulitan memang sebuah penderitaan, sebuah kesusahan yang harus kita alami. Tapi dalam perjalanannya, melalui kesulitan tersebut, ternyata bisa mengubah dan memberikan sebuah hidup yang maksimal. Arti yang maksimal adalah kehidupan yang diberkati dan menjadi berkat. Karena kesuksesan sebuah kehidupan bukan hanya berbicara tentang hidup yang diberkati, tapi selain diberkati, kehidupan kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Itulah kesuksesan yang daripada Tuhan. Tokoh-tokoh dalam Alkitab dikatakan tokoh yang luar biasa, tokoh yang besar, yang menjadi sebuah legenda, karena mereka sudah berhasil melalui kesulitan-kesulitan dalam kehidupannya. Bukan tidak ada kesulitan dalam kehidupannya, tapi mereka sudah berhasil mengatasi kesulitan tersebut. Tentu saja kita mengenal Abraham. Tapi dalam kehidupannya, Abraham menemui berbagai kesulitan. Dia menemui kesulitan dalam rumah tangganya. Ketika sudah lanjut umur, baik Abraham maupun istrinya, tapi belum juga mempunyai seorang anak. Abraham menemui pergumulan, menemui kesulitan. Lalu muncullah hadirnya Hagar dan Ismail dalam kehidupan keluarganya, sehingga menimbulkan prahara dalam kehidupan rumah tangganya. Ada kesulitan lagi dalam rumah tangganya. Dan ketika Abraham sudah mendapatkan Ishak, Abraham kembali menemui kesulitan yang besar dalam kehidupannya, pergumulan yang sangat berat ketika Tuhan menguji dengan meminta Ishak. Yang Tuhan juga sebetulnya tahu Abraham sangat mencintai Ishak. Abraham menemui kesulitan-kesulitan dalam kehidupannya. Tapi di atas segalanya, pada akhir hidupnya, bukankah kita mengenal Abraham sebagai bapak orang beriman, bapak orang percaya, disebut sebagai sahabatnya Allah. Siapa yang tidak kenal dengan Ayub? Bagaimana Ayub mengalami suatu kesulitan yang dahsyat. Hanya dalam 1 hari saja, Ayub kehilangan anak-anaknya. Anak-anaknya mati semua. Ayub kehilangan hartanya, usahanya, kambing dombanya, semuanya musnah. Bukan itu saja, istrinya meninggalkan dia dan juga tubuhnya rusak karena sakit penyakit. Ayub menemui kesulitan yang dahsyat dalam kehidupannya. Tapi di atas segalanya, bukankah pada akhirnya Ayub mendapatkan berkat yang double porsi daripada Tuhan? Kita juga tentu mengenal Paulus. Bagaimana dalam pelayanannya dia melewati begitu banyak penderitaan-penderitaan, kesusahan-kesusahan. Dan sebagian besar kehidupannya dilewati di dalam penjara. Keluar masuk penjara. Tapi bukankah pada akhirnya Paulus adalah penulis terbanyak daripada kitab Perjanjian Baru? Dari cerita-cerita yang tadi saya sebutkan itu, menjadi sebuah kesimpulan bagi kita bahwa kesulitan bisa membawa kebaikan dalam kehidupan seseorang. Dan firman Tuhan pun menguatkan hal tersebut. Dalam Roma 8 ayat 28 mengatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Kata bekerja dalam segala sesuatu bukankah berarti menunjukkan bahwa Allah juga turut beserta dalam kesulitan-kesulitan yang dialami oleh setiap manusia, termasuk orang Kristen. Tapi bagi saya itu nggak penting. Yang penting adalah kata-kata selanjutnya, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi kesulitan-kesulitan memang kita alami, tapi pada akhirnya ujungnya adalah untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Amin. Bagaimana Pak jika itu adalah kesalahan kita sendiri, kesulitan itu karena kita melakukan sebuah kesalahan? Ingat kata-kata ayat ini. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Walaupun memang karena kita salah, kita melakukan sebuah dosa, sebuah kesalahan sehingga hidup kita ada dalam kesulitan. Tapi ketika kita menyadari hal tersebut dan kita datang kepada Tuhan, kita meminta ampun dengan sepenuh hati kita bertobat, kita berbalik dan tidak melakukan hal itu lagi, maka walaupun kita masuk dalam kesulitan yang kita lakukan sendiri, tapi Tuhan akan
tetap mendatangkan kebaikan pada akhirnya. Amin. Karena itulah Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Tuhan bisa membelokkan lagi kita yang sudah berbelok salah, tapi saat kita bertobat Tuhan belokkan lagi untuk kita tetap berada pada jalan menuju kebaikan. Haleluya. Allah kita Allah yang dahsyat. Kembali pada ayat yang awal kita baca dalam Kejadian 50 ayat yang ke-20, di mana di situ menceritakan sebuah kehidupan tentang Yusuf. Bagaimana Yusuf pada masa mudanya, baru berumur belasan tahun dia dijual kepada orang Mesir menjadi budak di rumah Potifar, lalu dia digoda oleh istri Potifar, dia akhirnya difitnah, masuk dalam penjara, dilupakan orang, sehingga akhirnya Yusuf bisa keluar dari penjara dan menjadi orang nomor 2 paling berkuasa di Mesir pada saat itu. Yusuf mengalami kesulitan demi kesulitan, tapi justru kesulitan-kesulitan itu pada akhirnya mendatangkan sebuah kebaikan. Hidup Yusuf menjadi maksimal, yaitu diberkati, dan dia juga menjadi berkat bukan hanya bagi keluarganya, tapi memelihara sebuah bangsa yang besar. Firman Tuhan yang mengatakan itu. Hidupnya menjadi berkat, diberkati untuk menjadi berkat. Tapi Pak, ngomong sih memang gampang Pak. Teori tidak semudah praktek, memang betul. Saat kita ada dalam kesulitan, saat kita mengalami kesulitan memang gak mudah. Tapi seringkali ketika kesulitan itu menjadi hal yang tidak mudah, kita menambahinya justru dengan hal-hal yang lebih sulit lagi, sehingga menjadi keadaan yang terasa sangat berat dalam kehidupan kita. Seringkali kita salah mengambil sebuah sikap ketika kita ada dalam sebuah kesulitan. Seringkali sikap kita adalah memaksa kepada Tuhan untuk mencari tahu apa maksud daripada semua ini. Sehingga energi kita terkuras, sehingga kekuatan kita terkuras. Yang kita pikirkan, mengapa Tuhan harus ini terjadi dalam kehidupan saya? Mengapa harus saya sakit? Mengapa harus usaha saya ludes? Mengapa saya harus bangkrut? Mengapa harus saya banyak hal kesulitan yang terjadi dalam kehidupan ini? Setiap hari kita hanya berseru-seru kepada Tuhan, mengapa Tuhan? Mengapa Tuhan? Coba Engkau jelaskan, kasih tahu hamba-Mu ini. Nggak cukup nanya ke Tuhan, dia tanya ke hamba Tuhan, dia tanya ke temannya, dia tanya ke orang pintar, dia tanya semua orang. Kenapa ya bisa seperti ini? Seolah-olah orang yang sedang dalam kesulitan itu hendak menyelami, hendak mengerti tentang Tuhan. Tapi jelas firman Tuhan mengatakan bahwa kita tidak bisa menyelami pekerjaan Tuhan. Kita tidak bisa menyelami, mengerti keputusan-keputusan Tuhan. Bukan karena Tuhan tidak masuk akal, tapi diri kita yang terbatas tidak mungkin mencapai yang tanpa batas. Dalam Roma 11 ayat 33 dikatakan, "Oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya." Jelas firman Tuhan mengatakan sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, sungguh tak terselami jalan-jalannya. Bahkan dalam Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11 mengatakan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Dua ayat ini dengan sangat tegas mengatakan bahwa dari awal sampai akhir kita tidak bisa mengerti Tuhan. Kita tidak bisa menyelami pekerjaan Tuhan. Jadi kalau firman Tuhan sudah mengatakan nggak bisa mencapai batas seperti itu, ya sudah jangan cari tahu. Nggak akan ada yang bisa tahu bagaimana bisa menyelami Tuhan. Ya sudah jangan cari tahu. Kalau saudara maksa cari tahu, lama-lama jadi so tahu. Ketika kita sudah so tahu, akhirnya melakukan sebuah kesalahan yang menurut kita itu jalan Tuhan. Dan pada akhirnya membawa kita pada sebuah kekecewaan kepada Tuhan. Dan akhirnya meninggalkan Tuhan. Tapi mari siang hari ini melalui dua ayat ini menjadi sebuah kekuatan bagi kita. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Yang penting ujungnya.
untuk mendatangkan kebaikan. Mungkin saudara berkata, oke Pak, sekarang saya mau menghadapi kesulitan ini. Tapi jika saya tidak mengerti, saya tidak tahu apa tujuannya, apa yang harus saya lakukan. Bagaimana sikap kita ketika kita ada dalam kesulitan. Ketika saya merenungkan bagian ini, saya cukup lama merenungkan bagian ini. Apa Tuhan yang hendak kau katakan? Tiba-tiba saya teringat, dan saya yakin itu Roh Kudus mengingatkan saya. Saya teringat lambang, logo gereja kita dan ayat di bawahnya. Yaitu 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Artinya, ketika kita berada dalam sebuah kesulitan, harus muncul sebuah kesadaran dalam diri kita bahwa Tuhan sedang menempa kita dalam tiga hal ini. Karena dikatakan demikianlah tinggal ketiga hal ini. Tuhan sedang menempa tiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Ketika Yusuf dijual pada orang-orang yang Mesir, ketika Yusuf bekerja sebagai budak di rumah Potifar, terpisah dari ayahnya yang mengasihinya, ketika Yusuf digoda oleh istri Potifar, Yusuf di situ sedang ditempa imannya, iman percayanya kepada Tuhan. Untuk tetap percaya, setia kepada Tuhan, Yusuf tidak boleh kecewa kepada saudara-saudaranya. Yusuf tidak boleh kecewa kepada Tuhan yang sudah memberikan mimpi menjadi seorang pemimpin, tapi kenyataannya menjadi seorang budak. Di situ Yusuf sedang ditempa imannya. Ketika Yusuf difitnah, ketika Yusuf masuk penjara, ketika Yusuf menolong orang tapi kemudian dilupakan oleh orang tersebut, di situ Tuhan sedang membentuk Yusuf menjadi orang yang menaruh harapannya hanya pada Tuhan. Di situ Tuhan sedang membentuk bagaimana Yusuf punya pengharapan yang kuat hanya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Ketika Yusuf akhirnya bisa berkuasa menjadi orang nomor 2, kemudian dia berjumpa dengan saudara-saudaranya, disitulah Tuhan sedang membentuk karakter hati yang mengasihi, karakter kasih, hati yang mengampuni, tidak ada kepahitan. Jadi melalui kesulitan yang Yusuf lalui, Tuhan sedang menempa iman, pengharapan, kasih. Dan hasilnya, Yusuf punya kehidupan yang maksimal, diberkati untuk menjadi berkat. Amin. Saya punya sebuah cerita. Ketika petani kentang dalam masa panen, mereka harus berlumba-lumba dengan waktu. Karena ketika mereka memanen kentang, mereka harus segera mengirimkan itu kepada bandarnya agar diterima dalam keadaan yang masih segar. Ketika keadaannya sudah agak layu, itu kualitasnya menurun dan harganya ikut menurun. Yang jadi masalahnya kalau mereka sekedar langsung melakukan pengiriman kentang ketika mereka panen, maka bandar akan mensamaratakan semua harganya. Tapi kalau mereka memilah-milah, ini kentang karena semua kentang itu tidak sama hasilnya. Ada yang mungkin besar, bagus, bersih, ada yang kecil, ada yang sedikit rusak. Sehingga mereka harus memilah-milah. Ini kentang yang kualitasnya bagus, ini yang kurang bagus. Dan itu memerlukan sebuah waktu, menyita waktu. Bagaimana para petani mengakali hal ini? Seperti kita tahu bahwa kentang ditanam di dataran tinggi, di pegunungan, yang berhawa sejuk, hawa dingin. Jadi ketika mereka memanen kentang, mereka memasukkan ke dalam mobil truk kentang-kentang tersebut. Mereka masukkan saja semua. Lalu mobil truk itu akan berjalan menuruni pegunungan, jalan terjal, dan mereka memilih jalan yang rusak. Sengaja memilih jalan yang berlubang dan jalan yang rusak untuk sampai ke bawah dan sampai ke tempat bandarnya. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Ketika mereka sedang melewati jalan yang terjal dan rusak itu, maka kentang-kentang yang punya kualitas bagus akan muncul ke atas
kentang-kentang berkualitas baik akan muncul ke atas, dan yang kecil-kecil akan ke bawah, karena goncangan-goncangan yang terjadi. Sehingga ketika mobil truk itu sampai ke tempat bandar itu, dengan mudah mereka akan memilah-milah kentang tersebut. Yang atas itu pasti yang baik semua, dan yang bawah yang kurang bagus, sehingga mereka tidak rugi pada akhirnya. Dari kisah ini kita belajar bagaimana Tuhan kadang mengizinkan kita melewati jalan yang terjal, jalan yang sulit, jalan yang berlubang, agar kebaikan-kebaikan itu muncul dalam kehidupan kita. Dengan tujuan kebaikan-kebaikan itu akan ada dalam kehidupan kita. Amin. Jadi mari kita simpulkan firman Tuhan pada siang hari ini. Di tengah suasana masih pandemik, di tengah suasana masih resesi yang Tuhan izinkan terjadi atas bangsa dan negara kita, bahkan secara global terjadi. Ada banyak mungkin kesulitan-kesulitan yang sedang kita hadapi pada saat-saat ini. Tapi mari kita hadapi dengan sebuah kesadaran bahwa di tengah suasana sulit ini Tuhan sedang menempa diri kita untuk kita tetap punya iman, percaya hanya kepada Tuhan. Dan Tuhan sedang mengajarkan kita untuk kita punya pengharapan yang kuat kepada Tuhan. Hanya mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan siapa-siapa dalam kehidupan ini. Dan bagaimana Tuhan sedang melatih kita untuk punya karakter mengasihi, mengampuni, walaupun terhadap orang yang sudah menyakiti hati kita. Ketika tempaan itu selesai, ketika kesulitan itu selesai, ketika jalan rusak itu sudah kita lalui, maka kita akan bertemu sebuah kehidupan yang maksimal. Saudara dan saya akan punya sebuah kehidupan yang maksimal ketika hidup kita diberkati dan untuk menjadi berkat bagi puji hormat kemuliaan nama Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita, dan mari kita angkat satu pujian dengan sepenuh hati kita. Kita mau katakan apapun yang kita alami pada saat ini, mungkin kita tidak dapat mengerti. Tapi satu hal, kita tahu Tuhan sedang mengerjakan kebaikan dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Haleluya. Mari kita menyembah Dia, ucapkan syukur kepada Tuhan. Oh haleluya Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya Yesus. Kau Allah yang baik, sangat baik ya Tuhan. Haleluya Yesus. Mari kita satukan hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk ibadah siang hari ini yang sungguh sangat memberkati kami ya Tuhan. Walaupun mungkin ada kesulitan-kesulitan yang sedang kami alami saat-saat ini, di tengah pandemi, di tengah wabah COVID-19 yang masih terjadi ini, di tengah resesi yang masih ada dalam negeri kami ini ya Tuhan.
tapi kami diberkati lewat firman Tuhan pada siang hari ini. Kami diajarkan bagaimana Engkau yang turut bekerja, Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami. Dan kami percaya melalui kesulitan yang kami hadapi, Engkau akan membawa kami pada sebuah kebaikan ya Tuhan. Terima kasih Yesus, ajar kami dan berikan kami kesadaran untuk kami ditempa dalam iman, dalam pengharapan, dan dalam karakter kasih. Sehingga dalam hidup kami semakin hari semakin percaya kepadamu, kami semakin mengandalkan Engkau, dan kami semakin punya karakter Kristus, yaitu saling mengampuni, saling mengasihi satu sama lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk ibadah yang memberkati dan menjadi berkat ini ya Tuhan. Dan juga Tuhan, hamba-Mu menyerahkan seminggu ke depan jemaat-jemaat-Mu di tempat ini, juga setiap orang yang sedang mengikuti ibadah online ini. Kiranya damai sejahtera-Mu, juga penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan mereka. Diberkati apapun yang mereka kerjakan dan usahakan, dimanapun mereka berada, penyertaan-Mu dan berkat-Mu senantiasa mengikuti. Terima kasih Tuhan, berdoa terus Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau yang memulihkan keadaan bangsa dan negara kami, lepas dari wabah ini, dan kembali diberikan pemulihan ekonomi yang baik yang daripadamu, sehingga bangsa ini kembali menjadi bangsa yang diberkati dan menjadi berkat bagi banyak bangsa. Terima kasih, berkati terus para pemimpin kami, sehingga mereka dapat memimpin, dapat mengambil keputusan dengan hati yang takut akan Engkau dan punya hikmat yang daripadamu. Jauhkan negara ini Tuhan dari segala bentuk kekerasan, kerusuhan, dan segala bentuk terorisme dalam bentuk apapun. Dan biarlah damai sejahtera-Mu turun atas Indonesia ini ya Tuhan. Terima kasih Yesus, memberkati juga Bapak Ibu Gembala kami, juga para pengerja diaken diakonos, terus semuanya Tuhan. Kau berkati, berikan kami hati yang mengasihi Engkau dalam melayani Engkau, hati yang tulus, dan juga api yang menyala-nyala terus untuk kami boleh taat, setia untuk melayani Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu sama lain. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu, katakan amin untuk setiap berkat yang kau terima. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah usahamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah kesehatanmu. Dan kiranya damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan penyertaan yang daripada Roh Kudus akan menyertaimu mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Yesus datang kedua kembali. Setiap orang percaya bersama kita katakan amin. Puji Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.